penculiknya bukan tim mawar yang di bawah perintah Pak Prabowo. Nah, fakta ini loh yang nggak pernah diangkat. Hai Bang Putri, aku izin stitch videonya ya, karena di video Mbak ini Bang mengatakan bahwasanya kita perlu belajar sejarah lagi terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pelaku-pelaku yang terlibat siapa aja. Kebetulan karena Mbak juga adalah orang yang berpendidikan dan sudah lama ada dalam lingkungan politik, kita juga tahu Mbak mendukung ke paslon mana berdasarkan latar belakang partai Mbak. Saya rasa kayaknya sebagai influencer juga Mbak perlu untuk menaruh sumber data dari mana saja atau dasar argumen Mbak menyampaikan hal tersebut di video sebelumnya. Karena saya menemukan sumber data yang berbeda yang dirilis langsung dari laman Komnas HAM yang Mbak juga sebagai orang yang lebih tahu sejarah, tahu Komnas HAM itu adalah lembaga apa. Oh iya, kalau nggak salah di tahun 2019 PSI sempat memberikan award ya, penghargaan kepada Pak Prabowo sebagai paslon yang dinilai sebagai pembohong, selain karena ada beberapa case yang di 2019 itu, tapi juga dinilai oleh PSI bahwa Prabowo memiliki kekurangan prestasi dan juga visi misi yang tidak jelas yang disampaikan oleh Kak Samara itu sendiri. Jadi gini Mbak, dilansir dari Akun Komnas HAM yang Mbak sendiri juga bisa akses di Google, menjelang dan selama berlangsungnya sidang umum MPR pada bulan Maret 1998, itu terjadi banyak peristiwa penghilangan orang secara paksa. Kira-kira korbannya kayak gini, yang saya yakin karena Mbak juga tahu sejarah, pasti Mbak tahu nama-nama orang-orang ini, ya kan? Mungkin Mbak juga tahu bahwasanya pada saat itu ada banyak tekanan dari dalam maupun dari luar negeri untuk menyelidiki terkait dengan kasus tersebut, yang termasuk hasil penyelidikan dari Puspom Abri, yang kemudian pada 3 Agustus 1998 itu Pangap membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan beberapa rekomendasi, termasuk salah satunya adalah memberhentikan Pak Prabowo Subianto. Biar kita ngomong, nggak asal ngomong aja, biar nggak dibilang kalau misalkan kita buzzer atau pendukung paslon ini dan itu. Ini dokumennya. Jadi, hasil DKP itu memberikan rekomendasi dan disetujui oleh Pangap. Pertama, memberhentikan dari Dinas Aktif Legend Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus yang saat itu menjabat jadi Pangkostrat. Dan kedua adalah memberhentikan Maijen Mukdi PR dari jabatan Danjen Kopassus. Surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira Angkatan Bersenjata Indonesia tersebut ialah nomor KEP-03-3-1998 DKP 1. Sesuai keputusan DKP, Prabowo itu menugaskan Satuan Tugas Mawar atau lebih dikenal sebagai tim Mawar untuk menculik para aktivis. Perintah itu diberikan melalui Kolonel Infanteri Cairawan yang merupakan Komandan Grup 4 salah satu nama Satuan Kopassus dan Mayor Infanteri Bambang Kristiano, komandan dari tim Mawar. Berdasarkan dokumen tersebut, 2 anak buah Prabowo itu menjalankan tugas karena telah diyakinkan oleh Prabowo, dan keputusan itu mencatat bahwa Prabowo memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati, melalui Kolonel Cairawan dan Mayor Bambang Kristiano untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan juga penahanan para aktivis yang kemudian mengakibatkan nama-nama ini menjadi korban. Mbak pasti tahu soal ini ya nggak? Keterangan dari 2 mayor tadi, kemudian dari Satgas Mawar maupun Satgas Merpati, itu mereka mengatakan kebenaran tugas itu karena menurut Danjen sudah dilaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan. Nah, kalian tahu kalau misalkan Pak Prabowo itu baru melaporkan operasi yang dilakukan tersebut kepada Panglima ABRI, dan itu pada April 1998. DKP juga menyebut Prabowo melampaui kewenangan lainnya dengan menjalankan operasi pengendalian stabilitas nasional yang dilakukan berulang-ulang di Timor Leste, Aceh, Papua. Prabowo juga dinilai bersalah lantaran kerap kali berpergian ke luar negeri tanpa izin Kasat atau Panglima ABRI. Dan kalian mau tahu, tindak pidana yang dimaksud sesuai isi keputusan itu adalah ketidakpatuhan pasal 103 KUHPM dan memerintahkan dan Grup 4 Sanda Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain yang ada pada pasal ini dan penculikan yang ada pada pasal ini. So, sejarah yang mana yang mau kita pelajari, Mbak? Tuh, dilansir dari majalah Panji edisi 27 Oktober 1999, Prabowo menyatakan bahwasanya tidak ingin mempermasalahkan putusan pemberhentian tersebut karena ingin menjaga kehormatan dan nama baik dari Soeharto dan juga ABRI itu sendiri. Ya, kalian tahu kalau misalkan masuk ke pengadilan militer terus kemudian nama Prabowo di situ, yang mana kita tahu bagaimana posisi Pak Prabowo, maka akan seperti apa. Kedua, adalah anak buah Prabowo, yaitu Bambang Kristiono, yang maju di mahkamah militer, dan dialah orang yang pasang badan untuk mengaku sebagai dalang dari penculikan itu sendiri. Mungkin Mbak lebih tahu sejarah dan lebih tahu bagaimana fakta yang ada saat ini. Pasti Mbak juga tahu kalau misalkan anak buah yang tadi, yang pasang badan tadi, itu adalah orang yang sangat dekat dengan Prabowo sampai hari ini, mendapatkan jabatan dari dalam kerja-kerja Pak Prabowo ataupun apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan you know what I mean, right? Jadi kalau misalkan Mbak, karena di videonya minta belajar sejarah, jadi saya di sini juga masih belajar sejarah dan coba menyampaikan ini berdasarkan apa yang dirilis resmi oleh Komnas HAM itu sendiri, dan juga menyampaikan beberapa dokumen-dokumen yang seperti tadi. Pun kalau misalkan Mbak sebagai orang yang cukup berpendidikan dan cukup lama berkecimpung dalam dunia politik, pasti Mbak lebih paham untuk menyampaikan sebuah opini. Itu kita perlu menyampaikan sumber dari mana kita ngomong, data dari mana kita ngomong,
agar Mbak juga sebagai seorang influencer juga tidak menggiring opini dan memutihkan sejarah begitu saja hanya karena mungkin Mbak mendukung salah satu paslon.